10 saya mengobservasi rekan sejawat saya yaitu Ibu Arifah Nurjana selaku guru sejarah di SMA 1 Ketapang. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Arifah Nurjana. Saya merupakan guru sejarah di SMA Negeri 1 Ketapang. Tujuan dari observasi pada tugas ini untuk mempraktekkan supervisi akademik dengan pengetahuan saya selama belajar modul 2.3. Nah, kali ini saya melakukan pra-observasi bersama Ibu Arifah Nurjana. Kita mulai ya Bu ya. Oke Bu. Kita nanti akan mengajar kelas berapa? Saya akan mengajar kelas 11 fase 6 teknologi. Fase 6 teknologi. Pada jam ke-5, 6, jam 10. jam 10. Iya. Tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu peserta didik mampu aktif dan kreatif dalam mempelajari materi tokoh-tokoh penjelajah samudra. Karena sebelumnya sudah mempelajari materi tentang hutan dan layar Indonesia. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang saya capai itu siswa itu mampu memahami bagaimana tokoh-tokoh penjelajah samudra, kan banyak itu dari Spanyol, Inggris dan lain. Terus ingin atau menganalisis, siswa itu bisa menganalisis rute pelayaran tokoh yang dilalui ke Asia, itu bagaimana untuk mencapai Asia. Terus nanti proyeknya itu siswa bisa menggunakan Canva. Iya. Kemudian untuk strategi pengembangannya? Ya pastinya saya menggunakan KSE ya Bu, karena KSE itu bisa membantu saya dalam pembelajaran yang mana siswa nanti bisa kondusif dalam pembelajaran. Terus juga menggunakan berdiferensiasi baik dari konten, proses dan produk. Kalau dari segi prosesnya kira-kira nanti apa yang akan Ibu lakukan? Prosesnya nanti itu kelompokan, terus diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompoknya menggunakan yang saya sebutkan tadi itu langsung sama produknya. Satu paket gitu langsung Bu. Jadi produknya sampean menampilkan LKPD, dari sampean, kemudian anak-anak produknya membuat Canva masing-masing. Untuk presentasinya ya? Iya, presentasinya. Untuk kontennya? Nanti saya menggunakan video sama juga ada presentasi berupa Canva dan foto-foto. Biasanya kan kok sejarah itu Bu ya, kalau nggak ada fotonya nanti kurang seru gitu. Jadi saya menggunakan foto yang menarik gitu, videonya juga yang menarik, yang enak nanti belajar saya tidak ngantuk. Sepertinya nanti akan seru observasi. Iya. Kemudian untuk harapan setelah observasi ini apa? Harapannya anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana rute penjelajah samudra dan tokoh-tokohnya, serta bisa menerapkan juga dengan menggunakan aplikasi tadi dan bisa menganalisis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Rifan. Kita nanti tunggu pas observasi. Siap. Hidayatul Catrin, dispen juga, gerak jalan enak ya. Hidayatul Hasanah, Irfan, Junaida, ada Lukna, Lukna, Miftahul Huda, sakit apa minggu kemarin sakit? Oh memang lama itu ya. Dokter.
Aini, izin lah ya. Nurul Hikmah, Ariska, Ramzi, Ratnawati, Risma, Salsabila. Masih semangat belajar sejarah? Semangat ya. Kita mulai belajar sejarah, kita refleksi dulu ya, relax dulu. Kalian pernah tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Kalau ini ya, tepuk semangat. Semangat gitu tadi ya. Semangat ya. Oke? Kalian bilang tepuk semangat, tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oh, ada semangat banget juga di sini karena bagus. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya apa namanya? Tentang penjajahan Indonesia. Pelayaran, faktor-faktor penjelajah samudra. Nah, kemarin kenapa kok bumi itu bulat? Apa hubungannya dengan kenapa ada bagus sudah? Sekarang sudah berkelompok semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, ya, tahu nggak kalau lihat ini pasti kalian tahu dong. Iya. Layar ya. Ya, tahu layar ini. Oke, kita hari ini akan belajar tentang tokoh-tokoh penjajah samudra. Nah, kalian pernah memikir nggak kalau dari negara mana saja tokoh-tokoh penjajah samudra yang kalian tahu? Dari Ya, belum tepat ya. dari Belanda. Dari Belanda lagi. Terus Portugis, Eropa, masuk Asia. Yunani bu. Yunani, Spanyol, terus Amerika lagi, India. Ada VOC, ada komisi. Nah, jadi yang pertama itu kita nanti akan bahas pelayanan itu bagus semua. Nah, jadi gitu. Di sini bisa kalian nanti dipahami, nanti saya kirim filenya aja biar nanti cepat sama kalau ditulis satu-satu. Nah, kalian sudah tahu dari negara Portugis, dari negara Spanyol, dari negara Inggris, dari negara Eropa. Itu kan semuanya termasuk dalam negara Eropa. Dari negara Belanda ada VOC, ada EIC. Nah, saya pertama kali itu akan menjelaskan tentang tokoh penjajah samudra dari Spanyol. Yang tahu biasa tahu dong Spanyol dulu. Ya. Bola. Bola. Jadi apa namanya? Apa namanya? Nah, biasanya kalau Eropa itu identik dengan bola-bola ya bola ya. Iya bu. Itu bola dunia kita. Ya masih. Iya, Bu. Bukan. Jadi. Ronaldo itu kan itu kan bahasa tokoh penjajah samudra dari Spanyol. Pernah nyampe ke Spanyol? Dalam mimpi ya. Sama kok itu juga iya. Oke, yang pertama, siapa aja tokoh penjajah samudra yang dari Spanyol?
Columbus berlayar menyeberangi lautan Atlantik ke arah barat menggunakan 3 buah kapal, yaitu Santa Maria, Nina, sama Pinta. Nah, apa sih tujuan Columbus itu berlayar? Yaitu untuk mencari tempat asal rempah-rempah di dunia timur. Cara Columbus dari Yunani, kenapa berlayar mengikuti bendera Spanyol? Karena si Columbus ini dibiayai oleh Raja Spanyol. Oh, di sini paham? Tujuannya ngapain aja? Paham? Mencari tempat asal rempah-rempah. Karena apa kalau dicari langsung? Karena kemarin kan di blokade, yang di blokade itu apa? Kemarin konstan. Ingat dong, harus ingat lah. Ya. Yang kedua, Christopher Columbus masih dalam Christopher Columbus ini kan? Oh tadi itu fotonya anak-anak, tunggu ini lupa. Ini fotonya Christopher Columbus ya. Oh ya bu, ini fotonya. Membayangkan Columbus nak siapa? Pakai di mama, kata lembar, ya kan? Iya dari Columbus. Ini lembarnya lah. Di Spanyol sana ada lambang patung Columbus besar. Columbus besar yang memegang bola dunia karena beliau adalah seorang pelayar samudra pertama di dunia yang telah sampai di benua Amerika. Terus kan? Ini dijadikan monumen di Spanyol karena keberhasilan dia. Ini fotonya karena seperti itu ya. Fotonya seperti itu bisa membayangkan kalian. Oh sejarah mau kasih foto terus sampai dipahami dengan acara kalian. Yang kedua, setelah 2 bulan sampai di San Salvador, yang terletak di Kepulauan Bahama, perairan Karibia. Tahu nggak di sini daerah Amerika ini kan? Di sini dia merasa sudah sampai di dunia timur yang merupakan sumber rempah. Hanya merasa. Tapi dia itu belum sampai ke dunia timur. Ibarat Amerika kan. Oleh karena itu yang memberi nama penduduk asli di kawasan itu sebagai India. Karena Christopher Columbus berpak ke India, ke bagian San Salvador tadi, terus menemukan penduduk asli, makanya penduduk aslinya itu sama Columbus dinamakan India. Tahu yang Indianya? Ini anak kalau ini bulu ya. Ini enggak? Tahu ya? Ini penduduk India. Tahu ya? Yang biasanya pakai bulu-bulu di atas kepala. Kalau yang jangan ya, jangan pakai bulu-bulu pakai bulu-bulu di sini. Ini namanya bulu-bulu gitu ya. Jadi namanya ini. Makanya di Columbus karena Columbus ini nemu pulau sebagai orangnya yang biasa seperti ini namanya dinamakan India karena dia merasa di Kepulauan Bahama itu sebagai India ya sebelah timur. Tapi dia belum nyampe ke depan. Nah kalau kalian nanti kita nonton juga, kalau kalian tahu biasanya di film-film itu India pasti tahu. Yang ketiga ini, nah karena di situ di Pulau Bahamas di daerah Amerika, ini sebenarnya kalian pernah tahu nggak Amerika sekarang menjadi negara adidaya di kuasa. Itu sebenarnya namanya diberikan nama oleh Columbus memberikan nama itu. Tapi kalau menurut Pak Amerika itu biasa bernama ternyata Columbus. Jadi gitu sejarah nama ya. Jadi setiap tempat itu kadang dinamai oleh penemunya itu. Nama Amerika diambil nama seorang ahli botani yang ikut dalam ekspedisi Columbus yaitu Amerigo Vespucci. Dia Amerigo Vespucci orang Columbus kan ada 3, Santa Maria, Nina, sama apa tadi? Pinta. Nah, salah satu awak kapalnya itu dia membawa Amerigo. Tapi di Columbus nama pulau ini benua Amerika
si Columbus ini sudah menemukan apa pertama? Menemukan orang Indian. Yang kedua benua yang bernama Amerika. Nah, keberhasilan Columbus menemukan benua Amerika disusul oleh para pelaut Spanyol lain seperti Cortes dan Pizarro. Cortes menduduki Meksiko pada 1519 dengan menentukan kerajaan suku India yaitu Gaya Aztec dan suku Maya. Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya, jadi kalau kalian tanya tentang Amerika yaitu asal masalahnya. Dan suku India itu merupakan suku asli di benua Amerika. Kita nonton dulu filmnya. Nonton ini film Columbus Overdrive. Ini masih trailernya karena kalau fullnya itu berjam-jam. Tunggu. Dari tadi materi saya, kalau misalnya belum jelas, silakan kalian utarakan. Belum jelas apa jelas? Jelas. Selanjutnya, jelas ya? Iya. Oleh beliau ini ya kakaknya Lamina sama Santa Maria dan Sita. Kalau mau nonton nanti nontonnya minggu depan aja karena sekarang waktunya sudah mepet, yaitu kalian setelah tahu salah satu tokoh penjelajah samudera, maka yang harus kalian lakukan adalah membuat daftar topik sejarah tentang apa yang akan kita bahas. Nanti saya kasih ke LKPD. Yang kedua, buat beberapa kelompok dalam satu kelompok minimal terdiri dari 5 orang. Sudah bentuk kelompok kan ya? Yang ketiga, silakan kalian diskusikan kelompok menjawab soal LKPD. Yang terakhir, presentasikan hasil dari diskusi kelompok. Nah, ini LKPD-nya karena silakan nanti didiskusikan LKPD-nya. Kelihatan enggak ya? Kelihatan kan ya? Enggak kelihatan ya? Kelihatan LKPD-nya? LKPD-nya kelihatan. Nah, silakan. Saya kasih waktu 15 menit cukup kan? Pakai LKPD-nya di jawaban Canva, dijawab dengan Canva. Kan bawa HP semua. Pakai template, terserah template. Nah, LKPD-nya ini nama ya. Tujuan pembelajaran saya itu kalian dapat berpikir kritis dan aktif dalam menjelaskan tokoh penjelajah samudera. Jadi saya harap semua anggota kelompok, baik ketua kelompok maupun anggota kelompok aktif. Yang tidak kerja harus menulis. Iya Ibu. Yang kedua, kerjakan hasil diskusi kelompok dengan menggunakan desain Canva. Yang ketiga, presentasikan ke depan kelas. Nah, yang dijawab apa sudah dicari Bu? Yang pertama, analisis tokoh penjelajah samudera. Ferdinand Magellan dari Spanyol. Yang kedua, tentang analisis tokoh penjelajah samudera Bartolomeu Dias dari Portugis. Yang ketiga, analisis tokoh penjelajah samudera Vasco da Gama dari Portugis. Yang keempat, analisis tokoh penjelajah samudera Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Jadi kalian hanya membuat seperti yang ibu buat tadi. Misalnya, Ferdinand Magellan itu menemukan benua apa? Dia sampai di mana? Apa yang ditemukan sampai mana? Karena tokoh penjelajah samudera itu tidak semua yang ke Asia kan nanti. Itu ada yang tidak sampai di mana di Amerika, nanti dilanjutkan lagi dan dilanjutkan lagi oleh penjelajah samudera yang lain. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 15
Iya, ini ya. Ada ya, Bartholomeus Dias, Ferdinand Magelhaens, Ferdinand Magelhaens. Ini Ferdinand Magelhaens. Perkenalkan nama saya Dania Maulidani. Perkenalkan nama saya Nurima. Dan saya Aliantia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Yang pertama Yaitu Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah Portugis yang terkenal. Meskipun ia memimpin ekspedisi di bawah bendera Spanyol, Magellan memainkan peran penting dalam era penjelajahan samudra yang membuka jalur baru untuk perdagangan dan interaksi antar bangsa di seluruh dunia. tokoh yang kedua adalah Bartholomeus Dias. Bartholomeus Dias atau Bartholomeus Dias adalah salah satu tokoh penjelajah paling penting dalam sejarah penjelajahan samudra. Dia berasal dari Portugal dan dikenal sebagai orang Eropa pertama yang berhasil mengelilingi Tanjung Harapan di selatan Afrika, membuka jalur laut dari Eropa ke Asia. Dan yang ketiga, Vasco da Gama. Vasco da Gama pada masa itu 1460 atau 1969 adalah salah satu penjelajah paling terkenal dalam sejarah eksplorasi maritim. Sebagai penjelajah asal Portugis, dia terkenal sebagai orang pertama yang berhasil menemukan jalur laut sambung dari Eropa ke India. Dengan mengelilingi Afrika, penemuan ini tidak hanya membuka era baru dan perdagangan global, tetapi juga memperkokoh posisi Portugis juga sebagai kekuatan maritim dan kolonial yang dominan pada abad ke-15 dan 16. Yang keempat ada Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque pada tahun 1453 sampai 1515 adalah salah satu tokoh penjelajah dan komandan militer paling penting dalam sejarah kolonial Portugis. Dia dikenal sebagai arsitek kekaisaran Portugis di Asia. Perannya sangat besar dalam memperluas dan mengokohkan
dan strateginya yang tegas menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh dalam era penjelajahan maritim. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Empat. Oke, silakan. Bagaimana penemuan jalur laut oleh Bartholomeus Dias mempengaruhi perdagangan antara Eropa dan Asia? Meningkat waktu daripada jalur sutra, jalur darat. Pengaruhnya apa ya? Bisa berarti Bartholomeus Dias ini sudah bagus, sudah bisa memiliki Tanjung Harapan. Kenapa kok dinamakan Tanjung Harapan? Karena Tanjung Harapan itu sebelumnya pernah ada badai di situ, sehingga Bartholomeus Dias ini kehilangan arah dan balik lagi ke Portugis. Namun setelah lama kemudian, setelah badai itu berhenti, maka dia memiliki harapan kembali untuk kembali ke berlayar ke Asia. Penemuan Tanjung Harapan oleh Bartholomeus Dias merupakan peristiwa penting karena telah membuka rute laut dari Eropa ke Asia dan memudahkannya, serta membangkitkan optimisme bangsa Portugis yang dikenal sebagai pelopor pelayaran dunia. Ya, betul. Tepuk tangan dong. Demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Untuk presentasi selanjutnya, karena waktunya sudah mepet, untuk kelompok yang lain silakan minggu depan presentasi ya. Nah, hari ini hanya satu presentasi aja karena waktunya juga tidak menutup juga ya kalau presentasikan. Dan oke, selanjutnya apa manfaat mempelajari sejarah hari ini? Manfaat yang kalian dapat apa? Manfaatnya bisa mengetahui dapat anak perwakilan Rizal, silakan Rizal, manfaat mempelajari sejarah hari ini apa? Oke, bisa mengetahui tokoh-tokoh yang menjelajah samudra. Oke, tadi ada Dania di mana? Ada manfaat dari belajar sejarah ini? Rute pelayaran. Bisa mengetahui rute pelayaran bangsa Eropa ke Asia. Lagi sifat pemahaman belajar sejarah hari ini bisa mengetahui untuk jalur laut sama jalur darat ya. Oke, bagus, terima kasih untuk yang bisa menjawab. Nah, selanjutnya refleksi ya. Refleksi. Jadi dari tadi presentasinya sudah bagus, cuman saya lihat kalian masih belum banyak aktif. Karena tujuan saya itu tadi pertama agar kalian aktif dan kritis dalam mempelajari. Dan untuk penyampaian itu sudah bagus. Nah, kesimpulannya dalam mempelajari ini mana bisa mengetahui bagaimana bangsa Eropa datang ke Asia itu tidak mudah karena ya harus melewati berbagai cara, ada jalur laut, ada jalur darat, tapi yang jalur laut ini sifatnya lebih cepat. Dan